Dalam Islam diajarkan, bila engkau sudah sholat, maka sholatmu membuat engkau terhindar dari perbuatan dosa. Bila engkau sudah puasa, bagaimana memahami ibadah ritual dalam Islam membangkitkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya khotib naik ke atas mimbar setiap hari Jumat. Apa rukun khutbah? 5. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firril muslimina wal muslimat. 5 rukun ada, tapi rukunnya diantaranya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambut bulan suci Ramadan, mempersiapkan generasi terbaik. Dengan Ramadan lahirlah generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana puasa bisa menanamkan rasa takut? Orang kalau sudah puasa, jangankan untuk makan, kumur-kumur pun dia takut. Bolak-balik jamaah nanya ke saya, Ustaz, kalau sedang puasa kumur-kumur boleh apa enggak? Kumur-kumur boleh, tapi katanya haram Ustaz kumur-kumur, nanti puasanya batal. Ghulu itu bukan cuma sikap ekstrim beragama, ekstrim dalam berkumur-kumur itu yang tak boleh. Kalau sekedar kumur, yang ghulu itu gimana? Andai ini pakai kaca, sudah kelihatan airnya hampir masuk ke dalam. Ghulu ekstrim. Makanya banyak kita lihat orang masuk kamar mandi, lalu kemudian dia tempat wudhu, dia ambil, hidupkan keran, ambil air, masuk. Sekali dia masukkan air ke mulut, tapi ngeludahnya sampai mungkin 5 kali. Kenapa ente ngeludah sampai 5 kali? Sekali aja kan habis. Saya takut air itu masuk membatalkan puasa saya. Gosok gigi. Berapa banyak orang yang bertanya, apakah boleh gosok gigi saat bulan Ramadan Ustaz? Boleh. Hanya saja sebagian ulama mengatakan setelah tergelincir matahari makruh. Jam 12, jam 1, jam 3, jam 4 itu makruh. Kenapa? Karena saat itu dia dalam keadaan amat sangat haus, kering. Banyak orang yang lesu, lemah, letoy, loyo. Setelah gosok gigi segar. Maka dia khawatir puasanya batal. Maka puasa membuat kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah itu mengajarkan takut. Salat, Allahu Akbar, takut. Mana ada orang salat matanya jelalatan. Cantik juga masjidnya, hebat. Baru kali ini lihat mimbarnya begini, pakai batu-batu. Gak ada. Orang sholat disuruh melihat tempat sujud. Takut kepada Allah SWT. Gatal, benar-benar gatal. Paling berani dia menggaruk 1 kali. Gatal juga digaruk. Gatal juga, berhenti, cari kalpana. Kena penyakit kurap, penyakit kulit. Oleh sebab itu sholat membuat orang merasa takut. Hanya saja limit waktunya sedikit, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Karena sholat adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Lalu kemudian puasa mendidik generasi ini untuk takut, yang frekuensi waktunya lebih panjang. Berapa? 13 jam setengah. Dari mulai jam 5 azan subuh atau setengah 5 sampai buka puasa, terserah di mana. Di Sumatera jam 5 sampai 6.30, 13 jam setengah. Di sini pun di Pulau Jawa lebih kurang begitu juga. Andai dia setengah 5, nanti pukul 6, 13 jam setengah. Selama 13 jam setengah itu takut ngelihat sembarangan, puasa saya rusak. Takut berkata yang tidak benar, puasa saya rusak. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada saudaramu ketika khatib sedang naik khutbah Jumat, tiba-tiba engkau katakan kepada teman di sebelahmu, diam, faqad laghauta, engkau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan lagha tiada Jumat baginya. Bagi orang yang sedang sholat Jumat, singkat pendek,
khutbah Jumat paling lama 30 menit selesai, tapi tetap dia takut ada yang lebih panjang. Apa itu? Idza syatamahu ahadun. Engkau sedang puasa, tiba-tiba ada seseorang ngajak kamu kelahi, au qatalahu, atau ngajak engkau berperang, mengajak engkau berkelahi, mengeluarkan kata-kata, falyaqul, hendaklah engkau mengatakan inni shaim, inni shaim. Katakan 2 kali, inni shaim, inni shaim. Bukan aku tidak sanggup melawan ente, saya bukannya nggak sanggup berantem, saya bukannya nggak sanggup ngebalas, tapi inni shaim, aku sedang puasa. Inni shaim, aku sedang puasa. Sekarang sedang puasa. Tunggu ntar habis buka kalau mau tahu. Ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Krisis bangsa kita saat ini bukan krisis ekonomi. Kita bukan krisis politik, kita adalah krisis rasa takut. Seandainya pedagang-pedagang di pasar itu takut, maka tidak akan ada kecurangan timbangan. Hari ini apa yang terjadi? Semua timbangan curang. 10 on sampai di rumah timbang 9 on setengah. Dia makan haram. Kalau dia jual beras 9 on setengah, 9 on setengah, hari itu yang belanja ada 10 orang, maka dia sudah curang setengah kilo. Bayangkan 1 tahun dia sudah makan harta uang haram kemana? Krisis ekonomi berawal dari krisis riba, karena orang tidak lagi takut makan riba. Takut. Kenapa macet total? Macet karena jalan kecil. Tidak akan macet kalau kendaraan sedikit. Kenapa kendaraan banyak? Karena orang tidak takut lagi mengambil riba. Bayar DP sedekian, lalu kemudian riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan mengecam, menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah. Katanya orang yang riba itu hancur. Kenapa mestinya hebat? Kenapa hebat? Dia sudah menghancurkan sendi-sendi yang lain. Perekonomian umat hancur. Anak-anak muda yang mau berkarir tidak lagi dapat dana segar dari orang-orang kaya, karena orang kaya menumpuk uangnya di bank konvensional, lalu setiap bulan dia mau hasil untung. Tidak lagi ada mudharabah, tidak lagi permodalan, tidak lagi bagi hasil. Gara-gara apa? Orang tidak ada rasa takut. Rasa takut dalam hati orang hilang. Istri tidak lagi takut pada suami. Suami tidak lagi takut kepada Allah karena tidak menunaikan hak istri. 5 kewajiban dia hilang. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Anak-anak tidak lagi ada takut kepada Allah, sampai meletakkan orang tua di panti jompo, sampai membiarkan orang tua tidak makan, tidak minum. Paling dahsyatnya lagi, menuntut orang tua hanya gara-gara menebang sebatang pohon kayu yang diameternya kecil luar biasa, tapi sudah dituntut ke pengadilan. Orang tidak lagi ada rasa takut. Maka generasi terbaik dididik dengan puasa, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Ustadz sudah puasa Ramadan kok enggak ada rasa takut ya? Tambah puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Sudah puasa Senin Kamis kok enggak takut juga ya? Puasa Nabi Daud 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Kalau gitu saya ambil genap-genapnya. Yang penting ya sumu yauman, puasa 1 hari, wa yuftiru yauman, makan 1 hari. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Genapnya atau ganjilnya ambil, puasa, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka ngomongin, bicara aib orang lain, pada saat dia puasa dijamin tidak akan mau. Ngomong nggak mau, ngirim share kata-kata yang tidak layak pun tidak mau. Kenapa? Saya sedang puasa. Kabarnya anak si Anu gini. Saya sedang puasa. Jangan bicara aib orang lain. Stop. Kalau mau ntar habis buka kita lanjutkan. Artinya rasa takut kita limited, dibatasi oleh takbiratul ihram sampai salam, dibatasi dari sejak makan sahur sampai buka. Maka ada peluang untuk takut yang lebih panjang. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, nyembelih kambing untuk kurban, 11, 12, 13 hari Tasyrik, 6 hari. Apa yang terjadi selama 6 hari? Orang takut mencabut bulu hidung, karena kalau bulu-bulu di badan copot dia harus bayar dam.
Orang takut menggaruk kepala karena sampai rambutnya copot, gugur, rontok, maka dia bayar dam. Orang takut tadi habis berniat labbaik Allahumma hajja, aku sambut panggilanmu melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba ada sisa makanan daging dalam gigi. Dia mau congkel, tidak ada dongkrak. Lalu dia ambil duri dari pohon korma yang ada di Makkah. Nggak boleh mencabut tanaman, kena dam. Nampak burung merpati. Ketika di Indonesia suka nembak burung merpati, ketika kelihatan banyak betul, akhirnya dia lempar sendalnya satu, mati satu ekor burung merpati. Nggak boleh. Selama berapa? Dari sejak dia berkata labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajja, sampai dia tahallul potong rambut. Maka negeri itu disebut dengan haram. Minal masjidil haram, dari tanah Arab. Nama tanahnya tanah Arab, nama masjidnya Masjidil Haram, nama bulannya bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ada apa? Di saat itu orang sedang mengharamkan yang halal. Istrinya halal, tapi pada saat di situ haram sampai engkau tawaf ifadah. Makan halal, tapi pada saat puasa dia menjadi haram sampai engkau mendengar azan maghrib. Maka orang Islam ditanamkan dalam dirinya, mendidik generasi terbaik, ada haram. Sekarang orang kan berkata haram. Kata haram itu sekarang ada, bukan berarti tidak ada kata haram, hanya saja penempatannya. Haram kapan? Kalau sedikit. Kalau banyak makruh. Ustaz, apa hukum bunga bank? Haram. Ulama gimana pendapatnya Ustaz? Pokoknya haram, gak ada tawar-menawar. Gimana kalau Ustaz kami kasih setengah? Sebenarnya ulama tidak sepakat dalam masalah. Ada perbedaan mazhab. Menurut Hanafi, ya sudah masuk ke celah itu ada saja. Mana rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang kita lihat saat ini, fenomena beberapa bulan terakhir kita dilelahkan dengan pemimpin-pemimpin kafir. Maka sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa generasi ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia profesor, doktor, kiai, buya, apakah dia yang selama ini disematkan kata alim ulama, tapi takut itu tidak ada. Maka Allah mau menunjukkan, memperlihatkan kepada kita semua yang dikatakan ulama itu siapa. Itulah yang ada dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah, itulah yang layak disebut sebagai ulama. Ulama bukan anggota MUI, ulama bukan orang NU, Perti, Muhammadiyah, ulama bukan yang belajar di Mesir, LCMA, profesor, doktor, filosofi, PhD. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Khabith kotor, thayyib baik. Ketika kita tidak uji bercampur antara yang khabith dengan thayyib, maka Allah uji. Aku uji dia. Kalau kita gali tanah di belakang rumah kita, lalu ketemu satu bongkah hitam, kita tidak tahu yang hitam ini apakah batu, apakah arang, apakah besi putih, apakah emas, apakah perak. Maka untuk mengujinya, hidupkan api 100 derajat Celcius, 1000 derajat Celcius, bakar dia. Begitu kita bakar 1, 2, 3 jam, melelehlah hitamnya, hilang. Yang muncul warna kuning keemasan, berarti dia emas, simpan. Tapi kalau engkau sudah bakar 3 hari 3 malam, dia tetap hitam, buang, dia batu gilingan. Banyak di rumah. Artinya apa? Diuji. Maka Allah kirimkan berbagai macam ujian untuk memperlihatkan ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Memisahkan dirilah kalian, wahai pelaku-pelaku dosa. Begitu juga liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Allah akan tunjukkan ini khabith, ini thayyib. Khabith kotor. Makanya mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khabith kotor. Kalau yang baik thayyib. Thayyib artinya baik. Di tempat kita malah thayyib pun enggak baik. Jarang pulang thayyib. Maka mendidik generasi ini menjadi generasi terbaik adalah dengan Ramadan. Pahami Ramadan dengan baik. 1. Ramadan menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bulan dalam Islam itu ada maknanya. Muharram bulan haram,
Rajab, bulan mulia. Rajab diambil dari kata tarjib, rajaba, tarjib. Tarjib padanan katanya ta'zim, artinya agung dan mulia. Zul punya, Hijjah haji. Zulhijjah bulan yang punya haji, karena di dalam itu ada haji. Saya nggak puasa sunat, tapi menghalang kamera. Zul punya, Qa'dah duduk. Zulqa'dah bulan punya duduk. Duduk apa maksudnya? Karena pada bulan Zulqa'dah semua orang duduk, nggak boleh tegak menghunuskan pedang, tombak, anak panah perang, nggak boleh. Zulqa'dah, calling down, tenang, duduk, jangan ada perang, karena jamaah haji sedang pulang. Safar, kosong artinya, kosong dari segala perbuatan dosa. Maka Ramadan diambil dari kata ra mim dha, ramdha artinya panas. Ramdha panas. Kenapa disebut dia panas? Karena kalau kita mau menghilangkan karat yang melekat pada besi, harus dibakar dengan api yang panas. Berkarat pakai kertas pasir, pakai berasu, pakai asam jawa yang dicampur dengan cuka, bisa. Tapi kalau sudah karatnya hebat, maka dimasukkan ke dalam. Nemu besi panjang, pedang bekas samurai Jepang dulu yang menjajah Indonesia, lalu kemudian dibakar dalam besi yang panas, dalam api yang panas. Setelah dia merah menyala, dipukul ke lantai. Satu kali pukul, rontoklah karat-karatnya. Ramadan itu panas. Kenapa Ramadan disebut panas? Karena kita yang selama 11 bulan ini, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, selama 11 bulan ini kita adalah besi yang berkarat. Mata berkarat, telinga berkarat, hidung berkarat, lidah berkarat karena dosa, mata berkarat. Bi ahlil badriyah